aqsamu thalathatun. Qauluhu ucapan. Qauluhu itu ucapan ulama ya. Qauluhu ucapannya, nya di sini maksudnya ke ulama, pengarang kitab. Ucapan wa aqsamu thalathatun, wa aqsamu dan adapun pembagian thalathatun 3. Wa aqsamu dan adapun pembagian kalam thalathatun ada 3. Nah, wawu yang ini nih. Wawu yang pada lafadz aqsamu yaitu namanya wawu istinab bayani. Wawu apa katanya? Wawu istinaf bayani. Wawu istinaf bayani. Apa katanya? Wawu istinaf bayani. Nah, wawu istinaf itu apa? Wawu jawaban dari pertanyaan yang dikira-kirakan. Nanti wawu itu banyak. Ada wawu ataf, ada wawu zaidah, ada wawu istinaf bayani. Kalau wawu ataf itu kata sambung. Kata sambung, wawu ataf nanti dijelaskan di bab-bab terakhir. Wawu kata sambung. Kalau ini wawunya wawu istinaf bayani. Jadi wawu istinaf bayani apa definisinya? Masahha wuqu'uha jawaban an su'alin muqaddarin. Silakan dibaca. Nah, jadi wawu istinaf bayan definisinya atau pengertiannya ialah masahha wuqu'uha jawaban an su'alin muqaddarin. Ma perkara. Ma ini isinya wawu. Ma wawu. Ma itu ma ini isi mausul ya. Isi mausul itu maknanya umum. Ma wawu soha sah wuqu'uha beradanya si ma atau si wawu jawaban menjadi jawaban an su'alin dari pertanyaan muqaddarin yang diperkira-kirakan. Jadi wawu istinaf bayani ialah wawu yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang diperkirakan. Jadi pertanyaan diperkirakan, makanya takdirnya ini nih. Wa taqdiruhuna ka'anna sa'ilan qala lahu qad dzakarta. Ini kita belajar bahasa Arab nih. Kita belajar menerjemahkan ya. Qad dzakarta awalan ta'rifal kalami 'inda an-nuhati fam aqsamuhu ay ajza'uhu allati yata'allafu minha faqala lahu wa aqsamuhu thalathatun. Ada yang bisa terjemahkan? Ada yang bisa terjemahkan? Ada yang bisa terjemahkan? Yang bisa dikasih hadiah? Ada? Wa taqdirhuna, sok antum terjemahkan sendiri. Wa taqdirhuna dan takdir. Wa taqdirhuna dan takdir di sini perkiraan ya. Wa taqdirhuna dan perkiraan di sini maksudnya tulis terjemahan tulis logat di logat. Wa taqdirhuna dan yang dimaksud perkiraan di sini wa taqdiruhuna dan yang dimaksud perkiraan di sini ka'anna sa'ilan qala ka'anna seakan-akan sa'ilan yang bertanya berkata ngomong ka'anna sa'ilan qala seakan-akan yang bertanya ngomong kepadanya. Ka'anna sa'ilan qala lahu seakan-akan yang bertanya ngomong kepadanya atau untuknya. Seakan-akan yang berkata ngomong untuknya. Kepadanya atau untuknya. Qad dzakarta awalan ta'rifal kalami. Ngomong isi nah ini nih isi omongannya nih. Ngomong apa sih? Ngomong ini nih. Qad dzakarta awalan. Seakan-akan yang bertanya ngomong untuknya. Yaitu pada perkataan qad dzakarta awalan ta'rifal kalami 'inda nuhati. Ini isi ucapannya ini. Qad dzakarta sungguh telah menceritakan awalan pada yang pertama.
Qad dzakarta awalan, sungguh telah menceritakan qad dzakarta, sungguh kamu telah menceritakan awalan pada yang pertama. Qad dzakarta, sungguh telah menceritakan awalan pada yang pertama, ta'rifal kalami, pada definisi kalam. Ta'rifal kalami pada definisi kalam. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Fama aksamuhu, maka perkara maka perkara pembagian kalam. Fama aksamu, maka perkara pembagian kalam. Ya. Fama, maka perkara pembagian kalam, ay ajzauhu, yaitu pembagian, ay ajzauhu, yaitu juz-juznya kalam. Ay ajzu, yaitu yakni bagian-bagian kalam. Ay ajzauhu, yakni bagian-bagian kalam. Allati yata'allafu, yang akan dikarang. Yata'allafu, akan dikarang. Minha, darinya. Yata'allafu, yang allati yata'allafu, yang akan dikarang. Minha, darinya. Yang akan dikarang. Yang akan dikarang darinya. Faqala lahu aqsamu wa aqsamu thalatun, maka berkata, faqala, maka berkata ulama. Faqala, maka berkata lahu, untuknya, wa aqsamuhu thalathatun. Wa faqala, maka berkata lahu, untuknya atau baginya, wa aqsamuhu thalathatun, dan adapun pembagian kalam ada 3. Dan adapun pembagian kalam ada 3. Nah, perhatikan ke sini. Perhatikan. Tadi kan dikatakan gini ya, bahwa wau ini itu wau istinab bayani, yaitu wau jawaban dari pertanyaan yang diperkirakan. Jadi wa aqsamuhu thalathatun, dan adapun pembagian kalam ada 3. Jadi seakan-akan gini, ada pertanyaan yang ditakdirkan, yang diperkirakan. Seakan-akan si orang yang nanya itu berkata, sungguh telah berkata pada yang pertama tentang tarif kalam menurut ulama nahwu, gitu ya. Maka bagiannya ada 3. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada penjelasan sebelumnya. Jadi ada pertanyaan, seolah-olah ada pertanyaan seperti ini. Jadi kalau kitabnya disambungkan, itu kayak gini nih. Ya, wa taqdiruhuna ka'anna sa'ilan qala
lahu qad dzakarta awalan ta'rifal kalami inda nuhati fama aqsamuhu ay ajza'u allati yata'allafu minha faqala lahu wa aqsamuhu salasatun. Nah, jadi pertanyaannya ini nih. Panjang itu kan. Sampai Jakarta. Sampai sini baru ini jawabnya. Gitu. Jadi ada penjelasannya gitu. Ada penjelasan sebelum ini ada keterangan ini. Ya, jadi kalimat ini tuh jawaban dari atas teks ini. Teks qad dzakarta awalan ta'rifal kalami 'inda nuhati fa maqsamuhu ay ajza'u allati yata'allafu minha faqala lahu. Nah. Jadi teks waqsamuhu ini ada jawaban dari teks qad dzakarta awalan ta'rifal kalami sampai akhir. Ngerti? Ngerti. Sekarang masuk ke bahan kalam. Bahan kalam semuanya ada tiga. Pertama isim, dua fi'il, ketiga haraf. Ini bahan ya. Kalau kait yang membentuk kalam ada 4. Lafad, murakkab, mufid, wadha. Itu adalah kait yang membentuk kalam. Kalau ini bahan kalam. Kalam itu bahan-bahannya apa sih? Kalau kita buat rumah ada kayu, semen, apalagi pasir, paku, bahan. Maka bahan kalam itu 3. Isim, fi'il, haraf. Kalau kita ingin menguasai kalam, ini kuasai yang 3 ini selesai. Kalau kita ingin menguasai kalam, kuasai isim, fi'il, haraf. Tidak terlepas dari isim, fi'il, haraf. Di Al-Quran, di hadis, di qaul ulama, di kitab-kitab ngebahas isim, fi'il, haraf. Nggak ada lagi. Karena kata Imriti, lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Silakan. 1, 2, 3. Ismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. 1, 2, 3. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiya kalim. Sob. Harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiya kalim. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiya kalim. Isim. Sekarang kita bahas isim ya, yang ini ya. Isim itu kata benda. Isim yang akan dibahas dari isim ada 5. Yang akan dibahas dari isim itu ada 5. Yang pertama kita akan bahas definisinya. Pengertian. Menurut lugha isim itu ialah madalla ala musamman apa? Artinya? Nah, jadi yang dinamai itu namanya isim. Ismun, nama. Ismun itu nama. Makanya dalam bahasa Arab tuh masmuka. Siapa namamu? Ismi Su'aib. Nama saya Su'aib. Secara bahasa. Ismi nama saya Su'aib. Asma Allah, nama-nama Allah. Asma itu asal katanya sama. Nama-nama Allah. Tapi yang dimaksud dalam ilmu nahwu bukan isim berupa nama ya, tapi apa? Ini nih. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bi zamanin wad'an. Silakan 1, 2, 3. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bi zamanin wad'an. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bi zamanin wad'an. Silakan. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wa. Apa artinya? Kalimat baik ikhwan. Jadi isim itu ialah
Kalimatun dalat, kalimat dalat yang menunjukkan ala ma'nan fi nafsiyah, pada dirinya sendiri. Kemudian juga tidak dibarengi zaman yang tiga. Di sini nggak ada contoh ya. Contoh Zaidun. Zaidun, perhatikan kan contoh. Zaidun isim. Kenapa disebut isim? Karena dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Apa makna Zaid? Zaid, nama orang. Ya, kemudian tidak ada waktu yang menyertai dia. Waktu itu ada 3. Hal, istiqbal, madhi. Madhi itu telah, lampau, hal sekarang, istiqbal yang akan datang. Kalau digabungkan dengan zaman gak nyambung. Zaidun telah. Zaidun telah maksudnya apa? Zaidun akan Zaidun, gak nyambung. Yang nyambung itu akan berdiri, akan ngomong, sedang ngomong, telah ngomong. Kalau Zaidun akan gak nyambung. Makanya isim itu gak nyambung kalau disertakan dengan waktu. Paham ya? Jadi isim itu apa? Isim itu kata benda. Isim itu kata benda yang menunjukkan makna dirinya sendiri. Kemudian tidak diberi dengan waktu. Waktu itu nanti melekatnya pada kata kerja. Memang ada gitu kalimat yang tidak ada maknanya, ada. Dia tidak punya makna pada dirinya sendiri. Contoh apa? Min. Contoh min. Min ini tidak punya makna sendiri. Tidak punya dia. Kalau Zaidun maknanya apa? Nama orang. Min gak punya makna dia. Karena nggak punya nama, dia pinjem pada makna yang lain, pada makna ibtida. Apa artinya ibtida? Ibtida apa artinya? Awalan, permulaan. Maka min itu suka diartikan dengan dari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Permulaannya dari masjidil haram sampai masjid aqsa, dari. Nah, ibtida. Kalau ila juga sama, ila juga dia tidak punya makna sendiri. Kok bisa diartikan ke? Dia pinjem sebenarnya. Kok bisa diartikan kepada? Pinjem. Pinjam kemana? Kalimat intiha. Intiha. Intiha itu artinya apa? Tujuan. Intiha itu panungtungan. Apa panungtungan itu? Tujuan akhir panungtungan itu. Intiha itu adalah tujuan akhir. Tujuan akhir. Makanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berangkat daripada masjidil haram dari Mekah ke masjidil aqsa, berarti ujungnya di masjidil aqsa. Paham? Nah, ini makanya ini bukan isim namanya, ini harap. Harap itu ada kalimat yang lemah. Kenapa? Karena dia tidak punya makna. Dirinya sendiri tidak punya makna. Maka dia butuh makna yang lain, ibtida, intiha. Ya, banyak harap. Min, ila, an, ala, an juga dia tidak punya makna sendiri. Kalau di kamus kan suka ada dari, ke, itu pinjem maknanya. Itu. Kalau Zaidun dia punya makna sendiri, kuat. Paham? Paham enggak? Kemudian ada kaidahnya. Fal ismu ma dalla ala ma'nan yaqa' bi azmanin thalathatin qadin qata. Silakan. Bi azmanin thalathatin qadin qata. Ini kaidah isim, definisi isim ya. Definisi isim
Ini kaidahnya dalam kitab, dalam kaidah ini kitab apa ya? Pokoknya ada dalam kitab, dalam sebuah kitab. Wal ismu ma dalla ala ma'nan yaqa bi azmanin thalathatin qadin qata. Nah, adapun zaman ada 3. Zaman itu keterangan waktu. Ada 3. Madhi artinya madhi apa? Lampau. Madhi itu lampau. Kata kerja lampau. Maka suka diartikan telah. Madhi fi'il madhi berarti fi'il yang mempunyai kata kerja lampau, makanya diartikan telah. Nasara telah menolong, daraba telah memukul, kataba telah menulis. Hal itu adalah zaman sekarang, hari ini. Makanya suka diartikan akan, sedang. Sedang, yansuru sedang menolong, yadribu sedang memukul. Istiqbal yang akan datang. Maka suka diartikan apa? Akan, hanya akan datang. Akan, unsur, tolonglah. Udah belum? Belum, kan akan. Istiqbal, unsur. Idrib, pukullah. Udah dipukul belum? Belum. Itu istiqbal. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.